Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali hari ini dengan Umi Surna dalam pembelajaran tematik. Teman-teman sudah melaksanakan sholat duha dan ibadah pagi lainnya belum? Jika belum, silakan dilaksanakan terlebih dahulu ya. Baru setelah itu boleh menyaksikan video pembelajaran yang Umi kirimkan hari ini. Teman-teman, hari ini Umi akan memberikan materi yaitu tentang wujud benda, sikap tolong-menolong, gotong royong, dan juga sikap hidup sederhana. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, manusia itu tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda dapat mempermudah manusia untuk melaksanakan aktivitasnya. Di sekitar kita ada benda yang terbentuk secara alami di alam atau benda alam, dan ada benda buatan. Benda alam adalah benda-benda yang secara langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya pasir, batu, tanah, dan lain-lain. Nah, sedangkan benda buatan adalah benda yang dibuat oleh tangan manusia atau dengan bantuan mesin. Contohnya mobil, buku, gunting, dan lain-lain. Nah, pada video sebelumnya Umi sudah menjelaskan tentang ciri-ciri benda. Kita review sebentar ya teman-teman. Benda memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda satu sama lain. Di antara ciri-ciri benda yaitu benda itu memiliki massa dan memiliki volume. Volume itu apa ya? Nah, kalau massa apa? Oke, volume disebut juga kapasitas atau isi. Volume adalah seberapa banyak ruang yang bisa ditempati oleh suatu benda. Sedangkan massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam sebuah benda. Massa dapat diukur menggunakan timbangan dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah massa sering disamakan dengan berat. Tetapi, massa dan berat memiliki perbedaan loh teman-teman. Massa di mana-mana sama. Namun, kalau berat benda dapat berubah tergantung gaya gravitasi di tempat itu. Nah, setiap benda yang ada di sekitar kita pasti memiliki wujud. Wujud benda dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Dan yang ketiga, benda gas. Oke, kita jelaskan satu-satu ya teman-teman. Sifat benda padat yang pertama, bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Hal ini bisa kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas. Volume pensil tidak akan berubah teman-teman. Bentuk pensil pun tidak akan berubah menjadi gelas. Sifat benda padat yang kedua memiliki berat dan massanya tetap. Hal ini bisa kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas atau ke dalam wadah apapun. Berat dan massa pensil tidak akan berubah menjadi lebih ringan atau lebih berat. Berat dan massanya akan tetap sama. Sifat benda padat yang ketiga yaitu dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Misalnya ditekan, dipotong, dipukul, dan lain-lain. Contohnya, kayu dapat dibentuk dengan cara dipotong-potong menjadi lemari.
Lalu tanah liat dapat kita tekan-tekan yang akhirnya menjadi vas bunga. Sifat yang keempat yaitu dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. Contohnya, es merupakan benda padat. Es dapat berubah wujud menjadi cair ketika dipanaskan. Lalu ada kapur barus. Kapur barus merupakan benda padat. Kapur barus bisa berubah wujud menjadi gas ketika didiamkan di luar ruangan. Yang kelima, ada benda padat yang lunak dan ada benda padat yang keras. Benda padat yang lunak contohnya plastisin, tanah liat, Play-Doh. Nah, kalau benda padat yang keras ada kayu, batu, besi, dan lain-lain. Sifat benda padat yang keenam yaitu benda padat dapat digenggam. Kita dapat menyentuh atau menggenggam benda padat secara langsung dengan tangan kita. Contoh benda padat yang ada di sekeliling kita yaitu ada batu, kayu, batu bata, ada plastisin, ada Play-Doh, dan lain-lain ya teman-teman. Pembahasan yang kedua yaitu benda cair. Sifat benda cair yang pertama yaitu bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan air ke dalam 3 wadah yang berbeda, yaitu gelas, mangkuk, dan botol. Maka air akan berubah bentuk sesuai wadahnya. Sifat yang kedua memiliki volume yang tetap. Ketika zat cair dipindahkan ke tempat atau wadah yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya saja, sedangkan volumenya tetap. Yang ketiga yaitu massa dan beratnya tetap. Walaupun zat cair itu dipindahkan ke dalam wadah apapun, massa dan beratnya tetap, tetapi bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Sifat yang keempat yaitu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya, kita bisa lihat pada air di sungai. Air sungai mengalir dari hulu, dari pegunungan menuju hilir atau laut yang letaknya lebih rendah. Atau bisa kita lihat juga pada air terjun. Air terjun mengalir dari atas ke bawah. Sifat yang kelima, permukaan zat cair yang tenang selalu datar. Nah, teman-teman, perhatikan permukaan air pada botol berikut ya. Permukaan air pada botol yang tegak dengan permukaan air pada botol yang dimiringkan, permukaannya selalu datar karena memiliki sifat tenang dan selalu datar. Yang keenam, zat cair dapat melarutkan benda. Contohnya, gula akan larut ketika dimasukkan ke dalam air. Sifat yang ketujuh, zat cair dapat meresap melalui celah-celah kecil. Nah, teman-teman, peristiwa meresapnya zat cair melalui celah-celah kecil disebut kapilaritas. Sifat zat cair ini dimanfaatkan pada lampu minyak atau kompor minyak. Sifat yang kedelapan, zat cair menekan ke segala arah. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan air ke dalam botol yang telah diberi beberapa lubang. Air akan menekan ke segala arah, sehingga air akan mengalir melalui seluruh lubang tersebut. Sifat yang kesembilan, tidak dapat digenggam. Nah, air atau zat cair tidak dapat digenggam seperti benda padat. Zat cair hanya bisa disentuh, teman-teman. Yang ke-10, zat cair dapat berubah wujud menjadi benda padat atau gas. Contohnya, air ketika dimasukkan ke dalam freezer akan berubah menjadi padat, yaitu es batu. Contoh yang kedua, minyak wangi yang bentuknya cair ketika disemprotkan akan menjadi gas. Nah, contoh benda cair yang dapat kita temukan di lingkungan kita, yang pertama air, yang kedua minyak goreng, yang ketiga madu, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya yaitu benda gas. Benda gas terdapat di mana-mana. Contohnya adalah udara yang kita hirup. Sifat benda gas yang pertama yaitu bentuk dan volumenya berubah atau tidak tetap.
bentuk dan volume benda gas akan berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Contohnya, nih ada gambar seorang anak meniupkan udara pada balon dengan bentuk yang berbeda-beda. Maka, bentuk dan volume udara akan berubah-ubah sesuai dengan bentuk balon tersebut. Sifat yang kedua, menempati ruang. Hal ini bisa kita lihat ketika kita meniupkan udara ke dalam balon, udara akan menempati seluruh ruangan dalam balon. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Hal ini dapat kita lihat saat meniup balon. Pada saat ditiup, udara akan mengisi seluruh ruangan pada balon dan menekan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, maka balon akan membesar dan meletus. Yang ketiga, balon meletus karena dinding balon tidak bisa menahan tekanan udara di dalam balon. Yang keempat yaitu benda gas tidak dapat digenggam namun bisa dirasakan. Yang kelima, benda gas dapat berubah wujud menjadi zat cair atau zat padat. Contohnya adalah embun di pagi hari merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair. Yang keenam yaitu benda gas tidak dapat dilihat namun bisa dirasakan. Nah teman-teman, ada beberapa benda gas yang bisa kita lihat, yaitu asap dan awan. Asap dan awan memiliki partikel penyusun lain selain gas. Namun asap dan awan masih bisa kita kategorikan sebagai benda gas. Contoh benda gas yang dapat kita temui di sekitar kita ada udara, asap, awan, uap air, dan LPG. Nah, LPG merupakan bahan bakar berbentuk gas yang terdapat di dalam tabung gas. Oke teman-teman, materi selanjutnya yang akan Umi jelaskan kepada teman-teman yaitu tentang sikap tolong-menolong, gotong royong, dan hidup sederhana. Oke teman-teman, sikap tolong-menolong dapat kita lakukan di mana saja, di rumah, lingkungan masyarakat, di sekolah, dimanapun teman-teman berada. Nah, tolong-menolong dapat kita lakukan dari hal-hal kecil. Misalnya di rumah, kita dapat membantu ibu merapikan tempat tidur atau membantu adik mengerjakan tugas-tugasnya. Adapun manfaat sikap tolong-menolong kepada sesama antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat meringankan beban orang yang sedang kesusahan. Yang kedua, meringankan pekerjaan orang lain. Yang ketiga, mempererat hubungan antar sesama. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kemanusiaan. Oke teman-teman, sekarang teman-teman silakan perhatikan video animasi berikut ya, tentang anak anjing dan burung bangau.
Nah teman-teman, bagaimana menurut teman-teman video tadi? Tentunya dari video tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jika kita menolong orang, maka kebaikannya akan kembali pada diri kita. Mulai dari sekarang, teman-teman jangan ragu ya untuk saling tolong menolong. Materi selanjutnya yaitu arti penting dan manfaat gotong royong. Apakah gotong royong masih ada di lingkungan sekitar teman-teman? Gotong royong merupakan salah satu wujud dari kegiatan tolong-menolong di masyarakat. Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Di tengah zaman yang modern ini, gotong royong mulai ditinggalkan oleh anak muda. Ingat ya teman-teman, kita harus tetap mempertahankan budaya gotong royong, karena gotong royong merupakan salah satu perwujudan nyata dari semangat persatuan Indonesia. Coba teman-teman simak video contoh gotong royong berikut. Ini. Nah, tadi adalah contoh gotong royong suku Bugis di Sulawesi. Dengan bergotong royong, tentunya pekerjaan mengangkat rumah panggung menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Kegiatan gotong royong perlu dilakukan untuk kepentingan bersama. Dengan bergotong royong, warga memiliki tanggung jawab bersama. Kebersamaan dan keakraban antar warga tentunya akan terwujud. Apakah teman-teman pernah melakukan kegiatan gotong royong? Mulai dari hari ini, mari kita bersama-sama melakukan budaya gotong royong di lingkungan masyarakat sekitar kita teman-teman. Materi selanjutnya yaitu arti penting hidup sederhana. Sikap hidup sederhana merupakan pilihan gaya hidup yang baik. Hidup sederhana artinya hidup sesuai kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Hidup sederhana adalah cermin dari sikap rendah hati, tidak sombong, dan peduli terhadap sesama. Orang yang hidup sederhana akan mendahulukan kebutuhan daripada keinginannya. Hidup sederhana sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena membuat kita jadi peduli terhadap sesama dan memiliki rasa kesetiakawanan yang tinggi. Dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menerapkan gaya hidup yang sederhana. Kita sebagai umat Islam harus mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesederhanaan. Oke, untuk tugas teman-teman di rumah, teman-teman silahkan menuliskan pengalaman melaksanakan hidup sederhana di rumah. Teman-teman tentu sudah melaksanakan kehidupan sederhana di rumah. Misalnya, teman-teman lebih memilih menabung daripada membeli mainan yang tidak kalian butuhkan. Coba jelaskan apa pengalaman hidup sederhana yang telah kamu lakukan. Juga jelaskan manfaat yang dirasakan setelah kamu menerapkan gaya hidup sederhana tersebut. Yang kedua yaitu tugasnya, teman-teman silakan membuat peta konsep atau mind mapping tentang wujud benda. Selamat mengerjakan tugas teman-teman. Nah, itulah tadi materi yang Umi berikan hari ini. Semoga dapat tersampaikan dengan baik ya kepada teman-teman. Sebelum mengakhiri dan menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah.
Artinya, ya Allah, tunjukkanlah terhadap kami kebenaran sehingga kami bisa mengikutinya, serta tunjukkanlah terhadap kami kejelekan sehingga kami bisa menjauhinya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.